Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Shh, hati-hati bertanya ini pada wanita tema kita ya. Kenapa tuh? Nah ini masih bersama bintang tamu kita Jenita Janet. Tadi udah terangin tuh beberapa poin nih ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya dong Ustadz. Iya, kami nanya. Nah sekarang langsung aja Neng. Iya. Aku Oke, juga oke, lupa oke, loh oke. cara jawabnya tuh. Hah? Ada Ustadz bertanya, ada tanya Tanya dong Ustadz. Iya. Saling ini ya, Iya. saling nanya gitu ya, Iya. ada feedbacknya. Baik, kita langsung aja nih. Ya. Punya pertanyaan nggak? Iya, ini aduh sebenarnya ini banyak banget teman-teman yang pengen nitip pertanyaan. Tolong dijawab katanya. Oke. Janet punya teman-teman yang dimana mereka tuh udah pada nikah semua. Udah pada Ya. nikah semua? Tapi ketika ketemu, kadang mereka tuh suka nge-compare para suami. Di-compare para Iya, suami. di-compare Suami misalnya. itu sama suami temennya gitu dibanding-bandingin. Misalnya Jadi gini, flexingnya beda nih iya, ceritanya flexingnya nih. beda misalnya, suami aku kan kerjanya di sini, terus Waduh. gajinya tuh penghasilannya segini gitu. Aduh. Nah jadi kadang-kadang kita yang mungkin suaminya mungkin belum dapat pekerjaan atau gimana suka kadang-kadang suka diem tapi sebenarnya di depan senyum tapi mungkin hatinya ada yang tersakiti. Nah itu gimana cara menyikapinya supaya kita tetap tegar menghadapi Nyinyiran, yang omongan, seperti ya. itu. Gitu, Iya. padahal penghasilan orang kan pasti beda-beda nih Oke, Ustadz oke, kayak oke, gitu. oke. Jadi ini kalau misalnya perempuan kumpul, Iya. impactnya ke sana. Kadang-kadang suka keceplosan untuk flexing suami gitu. Iya. Gimana Baik. tuh Ustaz? Itu, Silakan. apa dia bangga dengan suaminya mungkin. Mungkin Atau harus ya. ditutupin atau gimana nih seharusnya ya. Iya. Baik silakan Ustadz. Baik, saudara terima kasih Jenita, guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ayat ini tentang orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan mereka merasa takut, khawatir akan masa depan dan tidak akan disedihkan dengan masa lalunya. Berarti dia tidak merasa khawatir dan tidak merasa sedih sebab keistiqomahannya. Termasuk di antara ada orang yang suka merasa sedih karena ditanya-tanyain masalah pekerjaan. Kemudian ada orang yang mungkin seorang perempuan dengan perempuan yang lainnya saling memamerkan daripada pekerjaan suaminya supaya apa bagaimana caranya supaya tidak sakit hati dengan apa yang dirasakan oleh seorang istri ini. Caranya yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah siapa? Suaminya istiqomah, istrinya juga istiqomah. Lihat bagaimana seorang istri bangga dengan seorang suami meskipun mungkin penghasilannya tidak sebesar dengan lelaki lain, tapi dia bangga. Kenapa? Ya suaminya seorang pekerja keras, suaminya bukan seorang yang mudah menyerah dibandingkan ada orang mungkin yang laki-lakinya mungkin banyak penghasilannya tapi dia malas-malesan, bahkan bukan hanya malas-malesan urusan dunia, urusan akhirat pun dia malas-malesan. Tentu ada rasa yang mengganjal juga di dalam hatinya. Maka Al-Quran mengatakan thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ini orang tidak ada kekhawatiran, ketakutan dalam hatinya, tidak ada juga kesedihan kalau dia bisa istiqomah. Kemudian yang kedua yang bagus untuk bisa kita pegang, kita tidak bisa mengendalikan daripada omongan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan daripada flexingnya orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan daripada pertanyaan orang lain. Tapi kita bisa mengendalikan respon hati kita. Terserah kita. Kita mau sedih bisa, tapi kita juga mau tidak peduli juga bisa. Kita mau dengarkan bisa, kita mau tutup telinga juga bisa. Atau kita mendengarkan telinga kanan, keluar telinga kiri itu juga bisa. Subhanallah. Jadi yang bisa mengendalikan itu adalah diri kita sendiri. Kalau lisannya orang kita tidak bisa kendalikan. Paling kalau di sosmed kita bisa tutup komen bisa gitu. Tapi ada orang yang tidak tutup komen tapi tetap enjoy. Kenapa? Karena ya udah, saya tidak bisa kendalikan komennya, tapi saya bisa kendalikan hati saya, respon saya gitu. Ya istilahnya bahasanya apa ya? Ini kalau bisa dihindarin mungkin ya.
karena itu kan berbahaya kalau ngomongin masalah apa ya suami sendiri atau apa ya mungkin ya. Sensitif. Iya sensitif ya. Baik terima kasih Sama-sama Bang Ustadz. Ali. Masya Allah ya. Baik sekarang kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Itu. Nah langsung nih. Masya Allah. Ria banget ya di sini, Masya Allah. Jadi senang kita banget. minta lagi sama Jenita Janet lagi dan sama Habib. Iya. Udah tanya Ya, Habib sekarang. dua-duanya ke Masya depan dulu. Allah. Ya, baik. Ini Ya. kita minta banget sama Jenita Janet untuk curhat yang bener-bener asli, real. Wah, Masya Allah. Dikasih kesempatan nih ya? Iya ya, real Siap, ya. siap, siap. Nanti dijawab sama Ustadz kita ya. Oke, baik. Udah ada? Siap? Bismillah, bismillah ya. Silakan. Tadi nyambung dengan yang ayat yang dibacakan sama Ustadz Syam. Hah? Bahwa istiqomah itu tidak mudah, Ah, Pak Oke. Ustadz. Istiqomah itu tidak mudah, sedangkan orang itu agak skeptis kalau ngelihat artis yang berhijrah. Ah paling juga nanti ada masalah dibuka hijabnya. Iya. Ah paling nanti juga musiman gitu. Iya. Nah ini tuh itu sangat-sangat Janet pengen buktiin bahwa istiqomah tuh sebenarnya tergantung bagaimana kecintaan kita sama Allah gitu. Bukan karena orang lain atau siapapun. Nah di sini kan Janet dulu jadi penyanyi keliling Ustadz. Tentunya banyak proses yang harus Janet bangun untuk menciptakan istiqomah itu sendiri. Iya. Dari penyanyi kemudian sekarang berusaha untuk berhijrah tapi tidak meninggalkan pekerjaan Janet. Tetap jadi penyanyi, sekarang lagi belajar entrepreneur juga. Tapi ini Nah. dengan begini yakin jobnya nggak hilang atau banyak Betul, ini sangat ngaruh sekali Aha. Pak Ustadz Habib. Nah. Karena di awal ketika Janet berhijrah, memutuskan untuk berhijrah, pertama kali yang tahu kan suami sama tim. Tuh mereka nangis terharu, kemudian abis itu Janet langsung berpikir, aduh gimana dengan job-job yang udah masuk untuk Janet. Waktu itu ada 18 event kalau nggak salah. Allah. Dan Janet bilang ke Terus mereka, gimana caranya? betul, Janet kasih tahu mereka bahwa Janet sudah berhijrah. Kalau misalnya mereka keberatan ataupun Janet tidak sesuai dengan konsep acara mereka, Janet akan kembalikan DP yang sudah masuk. Dan pada saat itu dari 18 tinggal 4 pekerjaan yang masih tetap dengan Janet walaupun dengan berhijab. Masya Allah. Pada saat itu pun ada 2 brand iklan yang harus Janet akhirnya putuskan lepas gitu. Ya Allah. Dan jujur banyak banget dari teman-teman yang lain kayak, Janet sayang banget, ini kamu udah benar-benar berpikir gitu. Ini kan karir yang udah kamu bangun selama 12 tahun gitu. Terus sekarang kamu tinggalkan begitu saja. Image Jenita Janet dengan wig warna-warni itu sangat melekat gitu. Ini apa Janet nggak sayang gitu. Itu kan juga jadi membuat apa ya, jadi agak sedikit mengganggu keistiqomahan kita. Tapi Iya. kan balik lagi ke diri kita, ya Allah lillahi ta'ala. Oke. Janet gak akan pernah takut untuk kehilangan semua itu. Artinya ada resiko yang diambil dan ini sesuai ya karena di Siratal Betul. Mustaqim sekarang nih ya di jalan yang lurus insya Allah. Baik Guru silakan. Ya begini, makasih banyak Janet sudah ngajarin kita banyak hal. Masya Allah. Kehilangan sesuatu enggak apa-apa. Yang penting tidak kehilangan Allah. Betul, Masya Itu Allah. bagus. Meninggalkan sesuatu karena Allah. Yakinlah Allah akan menggantikan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Karena rezeki itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun rezeki yang kita terima, semuanya kita arahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Buat apa banyak harta, banyak rezeki, tapi justru menyalahi syariat, justru melanggar aturan, justru menjauhkan diri kita kepada Allah. Sesungguhnya harta yang kita miliki, pendapatan yang kita miliki, sesuatu yang makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak apa-apa kehilangan sesuatu. Yang penting tidak kehilangan Allah. Allahu Masya Allah, Akbar. Allahu Ya Habibi. Akbar. Baik, sebelumnya boleh tanya Boleh, dari umur berapa sudah mulai cari uang gitu? dari kelas 6 SD. Wah, dari Dari- kelas 6 SD. Masya Iya. Allah, dari kelas 6 SD. Mandiri Bib. Dari sepanjang perjalanan ini coba apa yang Janet rasakan ketika Janet itu pakai jilbab sekarang? Apa yang Janet utarakan sama Allah itu apa ketika pakai jilbab, ketika ada keluar pekerjaan, itu apa yang Janet rasakan? Rasanya ini yang Janet cari selama Apa yang hidup. teriakan Janet pada sesama Allah itu pada saat tahajudnya, waktu rukunya, waktu sujudnya itu apa? Aku minta benar. Jadi selama ini aku kayak terlalu ambisi untuk mengejar dunia. Tapi pada akhirnya yang Janet butuhkan adalah ketenangan batin. Itu. Tenang batin. Jadi ketika Janet setelah umroh, Janet kan terbiasa dengan memakai hijab di sana. Ketika pulang ke Indonesia, aku nyari hijab.
mana hijab gitu. Kayak ketemu orang aku nggak mau kalau nggak pakai Jadi hijab. malu kalau nggak pakai. Betul, kayak jadi ini sesuatu yang bukan sekedar menutupi rambut, tapi ini sesuatu yang bisa menjaga Janet gitu. Oh. Nah, inilah yang menggetarkan hati orang itu ketika Allah, berarti kan Allah itu menyebutkan nama Janet. Artinya menjadikan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang tadinya tidak. Mungkin kepikiran orang, oh ini karir yang kamu bangun selama ini. Tapi sebenarnya Janet sudah membangun karir akhirat. Allahu Masya Akbar. Itu yang memang mungkin hidayah itu kan mahal. Hidayah itu tidak bisa dicari, tidak bisa dibeli, tapi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah sama Allah Subhanahu wa taala, Janet bisa sampai ke titik seperti ini. Allah. Coba terima kasih sama Allah, terima kasih sama Allah. Makasih Ya karena Allah, Masya dipanggil Allah. untuk Allahu bisa Akbar. menerima hidayah. Baik, luar biasa. Ini kita dapat ilmu dari langsung orangnya ya. Dan mudah-mudahan nanti kita akan dapat ilmu lebih banyak lagi ya. Kita masih akan bertanya-tanya lagi. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.